Iya, kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Masih bersama dokter kita. Yes. Ya. Dan juga ahli tanam bulu mata kita. Iya. Ya. Tadi kan dokter sempat share bibir-bibir yang tidak boleh melakukan filler, yang ada infeksi, terus habis itu yang lagi sakit, itu jangan gitu ya. Sementara yang harus atau yang boleh melakukan filler tuh apa? Yang boleh gituin fillernya apa sih ngomongnya? Disuntik. Yang boleh nyuntikin filler. Iya. Itu sebenarnya siapa? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk injection filler sendiri, kita harus melihat dari pertama kali dilakukan. Jadi pertama kali dikembangkan oleh plastik surgeon di luar sebagai pengganti operasi plastik. Nah, sehingga orang-orang yang terakreditasi ataupun tersertifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan filler, botox ataupun lainnya, yang sudah melakukan pelatihan khusus itu sudah boleh melakukan selama itu tenaga medis. Tenaga medis ya, karena kan kita kemarin sempat lihat berita-berita bahwa orang-orang yang melakukan filler, abis itu fillernya tuh katanya membusuk di mukanya. Itu karena apa sih dok? Serem banget loh. Jadi sebenarnya filler itu intinya adalah kita nggak boleh mensuntikannya di dalam pembuluh darah arteri. Itu yang salah. Iya, makanya harus sama ahlinya ya. Iya, betul. Terus dok. Karena selama kita misal belajar melakukan filler, paling utama pertama kali dasarnya adalah kita mempelajari arteri di wajah. Arteri di wajah itu letaknya di mana dan kita hindari saat penyuntikannya. Itu juga penting sekali pada bibir, karena bibir itu juga di sekitarnya itu penuh akan arteri. Nah, sehingga ada area-area yang kita tidak boleh suntik sama sekali, kita nggak boleh sentuh. Makanya kan dan area yang bentok langsung berdarah, bibir arterinya banyak. Benar. Oke, kalau misalnya sampai salah suntik, apa yang bisa terjadi dok sama bibir kita? Pada dasarnya sebenarnya salah suntik itu sangat-sangat jarang. Misalnya yang melakukan bukan ahlinya, main asal aja gitu. Apa yang bisa terjadi? Yang pertama, kalau misalnya dia tidak steril, itu bisa infeksi. Itu yang pertama. Infeksi kalau itu infeksi jatuhnya kayak apa tuh dok? Dia bisa bengkak dan bernanah dalamnya. Tuh, makanya jangan sembarangan perempuan Jangan hebat. sembarangan, kalau dokter dok. ini sudah memang ada legalitasnya. Iya betul. Terus habis itu apa yang bisa terjadi lagi dok? Itu yang pertama. Yang pertama itu akut. Akut tuh dalam 1 minggu sampai 2 minggu pertama. Nah, setelah itu jangka panjangnya dia bisa terbentuk granuloma namanya. Apa tuh dok? Granuloma itu ada suatu respon dalam tubuh kita, ya dia akan membungkus filler tersebut karena disuntikan di tempat yang salah dan dia menjadi keras. Nah, itulah yang tadi sempat dibicarakan bahwa orang-orang yang melakukan filler dengan produk yang salah ataupun produk yang nggak aman ataupun cara penyuntikannya salah, itu bisa terbentuk granuloma terus-menerus meskipun filler itu sudah dikeluarkan. Wow, jadi walaupun fillernya udah dikeluarkan, tapi granuloma itu bisa ada Masih mulu bisa gitu ya. ada. Jadi makanya harus 2 nih perempuan hebat. Yang pertama, produknya harus betul. Yang kedua, yang menyuntikkan harus dokter estetika gitu ya. Ari, ada pertanyaan WA lagi, tapi jangan Yadi dong. Oh, oke. Dari Santi di 0812 455 sekian-sekian. Dok, pengen kasih tahu dong cara pilih klinik terpercaya yang aman untuk filler bibir. Oke, cara pilih klinik ya. Sebenarnya pada prinsipnya itu adalah kita harus sebagai pasien harus tahu tentang apa yang mau kita lakukan treatmentnya. Jadi yang pertama kali di browsing treatmentnya, apa bahayanya. Dan usahakan jangan cari dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Contohnya seperti Blogspot atau lain-lainnya. Cari yang benar-benar dari sumber referensi yang terpercaya, lalu lihat caranya. Kalau perlu di YouTube, dilihat. Nah, setelah itu kita lihat di klinik tersebut, misalnya biasanya kan ada iklan atau apapun. Dia melakukan seperti itu atau tidak? Kalau dia tidak melakukan seperti itu, artinya dia melakukannya di luar kebiasaan ataupun di luar hal yang seharusnya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, pastikan alat-alatnya memiliki kayak izin Depkes, izin BPOM atau lain-lainnya. Oke, nah itu dia. Filler kan ada macam-macam mereknya ya dok ya, benar nggak? Betul. Apa namanya, perlu tahu juga yang sudah dapat sertifikat atau stiker dari Departemen Kesehatan gitu ya dok ya? Dokter bisa tunjukin nggak sih filler itu kayak apa sih? Oke, kebetulan saya bawa salah satu contohnya. bawa. Salah satu contoh yang aman yang bisa disuntikan. Misalnya ini, boleh dilihat. Nah, pemirsa. Nah ini kayak begini, ini fillernya nih. Ya. Ini udah ada stiker
Di baliknya sebenarnya di kalau kita baliknya buka, ya. kalau kita buka Dibalik Iya. dibuka dulu saya. Sebentar ya. Buka. Kamu Ya, bukanya mana? sebentar ya. nanti Nah, Ya. ini kalau Jadi- kalau saya nggak tahu saya kirain handphone. jadi Iya. FDA approve. FDA approve ya. Ya, betul. Maksudnya apa sih, Dok? FDA approve itu, Dok? Jadi pada prinsipnya gini, kalau misalnya semua yang di obat ataupun produk yang beredar di pasaran di Amerika ataupun Eropa, sebaiknya dia harus melakukan uji klinis sehingga keamanannya terjamin dan diketahui apakah obat tersebut itu memiliki efek samping yang bahaya atau tidak. Ya, iya, Kalau iya. tidak ada, maka dia akan diberikan approve dari FDA tersebut. Nah, ini udah lulus ya uji Ya, klinisnya betul. ya. Sudah lulus uji Makanya klinis. dapat Oke. sertifikasi seperti itu. Yes, kita juga masih tunggu pertanyaan kembali dari perempuan hebat ya. Seperti ini ada dari Andriana di 0813726627 sekian. Bentar ya, saya lihat. Ya, dari Andriana, dokter, Ya. kalau untuk ibu menyusui, apa boleh lakukan filler bibir? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Iya. Ya bagus. Jadi intinya ada dua yang sebenarnya secara legalitas itu dihindarkan untuk melakukan filler ataupun botox. Pertama, ibu yang hamil ataupun menyusui eksklusif. Oke, berarti 6 bulan pertama ya. Betul, 6 bulan pertama. Kenapa seperti itu? Kalau pada kehamilan takutnya bukan produknya, tapi rasa sakitnya memicu kontraksi. Oh, oke. Yang pertama. Yang Yes. kedua, produksi air susu ibu juga seringkali dia terganggu dengan stres, dengan rasa sakit juga. Takutnya kalau misalnya rasa sakitnya bagi dia, karena rasa sakit itu tiap orang beda-beda. Betul. Kalau misalkan dia terlalu sakit dan membuat dia stres, nanti malah membuat gangguan produksi. Oke, air jadi susu. bukan produknya sebenarnya yang mempengaruhi janin atau Ibu, ya. air susu ibunya, tapi lebih ke rasa Nyerinya, sakitnya ya, betul. nyerinya, takutnya kontraksi atau malah stres karena sakit akhirnya tidak bisa memproduksi ASI dengan lancar. Ya, kalau yang nggak sabar ya sabar dulu lah Betul. sampai Ya, betul masa menyusui berakhir. Karena memang indah bibir-bibir itu kalau Thank you ya, Bang. bukan bibir kamu loh, aku ngucapin doang. Tapi kalau mau lihat bibir-bibir yang indah dan tahu karakternya, pengen tahu pemirsa? Nah, Pengen dong, nih, yuk kita lihat yuk. dokter. Thank you. Tahukah kamu perempuan hebat? Para peneliti ternyata bisa menilai bahwa bentuk bibir bisa menunjukkan kepribadian seseorang. Perhatikan bentuk bibirmu dan coba cari tahu yuk karakter dominan kamu berdasarkan bentuk bibir yang kami rangkum dalam portal grid.id berikut ini. Yang pertama, orang-orang berbentuk bibir seperti ini umumnya memiliki karakter yang mendahulukan kepentingan orang lain. Memiliki naluri keibuan yang kuat dan keinginan untuk melindungi orang lain sehingga identik sebagai orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, orang dengan bentuk bibir bagian atas lebih tebal ini adalah seorang drama queen. Mereka emosional, karismatik, mencintai kehidupan, dan menarik perhatian. Mereka juga pandai berpendapat serta mempengaruhi orang. Yang ketiga, orang dengan bentuk bibir bagian bawah lebih tebal sangat energik dan hidup dengan penuh kesenangan. Mereka senang bertemu banyak orang baru dan mengunjungi tempat baru, sehingga mereka sangat mudah untuk bersosialisasi. Yang keempat, mereka yang memiliki bibir seperti ini adalah orang yang memiliki pemikiran statis, masuk akal, realistis dalam menghadapi banyak hal. Mereka juga pendengar yang baik dan bisa menerima pendapat serta kritikan orang lain. Yang kelima, mereka yang memiliki bibir tipis adalah tipe orang penyindir. Mereka terbilang mandiri dalam menyelesaikan berbagai masalah. Mereka juga sangat menghargai apa yang dilakukan orang lain. Yang keenam, mereka berbentuk bibir seperti ini adalah orang-orang yang kreatif. Biasanya mereka menjadi artis ataupun musisi berbakat. Mereka pandai mengekspresikan diri mereka sehingga hampir seluruhnya berhasil dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, bentuk bibir seperti ini mencerminkan pribadi yang penyayang, sensitif, dan baik. Mereka selalu saja meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Yang
kedelapan, bentuk bibir seperti ini adalah mereka yang bertanggung jawab dan paling bisa diandalkan. Mereka tak mengenal kata tak mungkin dan deadline bukanlah masalah untuk mereka. Yang kesembilan, mereka dengan bentuk bibir seperti ini adalah mereka yang terbilang centil dan menggoda. Mereka cenderung egois di awal perkenalan, namun sebenarnya sosok teman yang setia dan penyayang. Yang terakhir, mereka yang memiliki bibir ini memiliki kualitas kepemimpinan yang tak tertandingi. Mereka pandai meyakinkan banyak orang, sayangnya mereka kesulitan untuk memiliki hubungan romantis dengan pasangan. Bagaimana perempuan hebat? Sudah tahu? Kamu miliki bibir dengan bentuk yang mana? Aduh, dari bibir aja karakter seorang wanita tuh kebaca ya. Iya, betul. Dokter, kalau yang natural yang dimain sama Anissa tadi itu nggak kayak bentuk-bentuk bibir yang tadi itu ya. Kalau natural tuh biasa aja gitu. Apa gimana penambahan? Kalau natural biasanya pertama kali kita proporsinya harus pas dulu. Yang tadi sepertiga 2/3. Oh iya. Lalu tepinya kita bikin define. Dah. Tepinya tuh yang bagaimana sih, Dok? Jadi tepi itu vermilan, boleh saya peragain ya. Jadi tepi itu misalnya dari daerah sini ya. Daerah filtrum itu adalah lipat yang di bawah hidung sampai ke sudut bibir. Nah, itu adalah tepi yang kita pertegas dan bagian bawah dari ujungnya sampai ke ujung bibir juga. Jadi setiap tepinya itu kita tambahkan filler untuk dia memberikan kesan define. Oke, filler sendiri itu untuk pengerjaan berapa lama, tahan berapa lama? Ya, jadi filler itu tadi di awal pembicaraan kita, kalau misalnya filler yang keras, filler yang di daerah lain, itu bisa 1-2 tahun. Tapi kalau untuk bibir itu tiap 6 bulan. Oh, per 6 bulan. Tapi Betul. kalau filler di daerah lain tuh maksudnya kayak di mana sih, Dok? Misalnya di dagu, di daerah pipi. Contohnya pipi yang misalnya sudah kendur, itu bisa dikencangkan juga dengan filler. Oh, itu bisa tahan 2 tahun, tapi kalau bibir itu 6 bulan 6 aja. bulan, betul. Jadi 6 bulan dikerjain lagi, 6 bulan dikerjain lagi. Betul. Oke. Wow. Dan proses pengerjaannya berapa lama tuh, Dok? Proses pengerjaannya sendiri cukup cepat. Rata-rata berbeda setiap orang dan berbeda setiap case. Karena kasus-kasus contohnya dia ingin bentuk bibirnya sangat-sangat berubah, tentu akan lebih lama. Rata-rata bisa 1-1,5 jam untuk kasus-kasus yang berat, artinya yang perubahannya banyak. Tapi kalau kasus-kasus yang natural, cepat. Setelah anestesis selesai, 15-30 menit sudah selesai. Dan Dok, itu bisa langsung ngapa-ngapain ya? Iya, Ya. nanti Ari mau ke Tempat dokter. dokter dulu ya. Saya yang bayarin. Makasih ya, Yadi. Ya, cuman bibirnya bibir joker ya. Saya minta ya, ya dok ya. Kayak lagi ngemut gantungan baju dong. Gitu. Ya kan kalau lu mau gue biayain. Nggak ada gua ya? aja duluan. Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan ada segmen What's Viral Today. Makanya terus di Morning Call. Selamat pagi.